Pak Prabowo diserang secara personal. Saya masih ingat waktu di debat, tim kampanye Prabowo ngasih data, ibaratnya ya, untuk membalas ke pasangan lain. Tidak dilakukan. Dengan alasan saya nggak mau jelek-jelekin orang. Kurang negarawan seperti apa coba? Di momen panggung debat, di saat diserang, mau diserang balik tidak dilakukan. Hampir jarang pendukung 02 itu ngejelek-jelekin pasangan lain. Yang saya tahu ya. Lebih banyak menjual kekuatan 02 apa. Ibarat ada 3 restoran lah saya selalu bilang. Ya jualanlah menu makanannya supaya pelanggan datang. Jangan jelekin menu restoran di kanan, menjelekkan menu restoran di kiri supaya pelanggan datang ke kita. Kan bukan begitu. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono. Sekarang saya berada di sebuah rumah yang sangat keren. Rumah ini milik tokoh Jawa Barat. Sekarang mendapat mandat sebagai ketua tim kampanye daerah Jawa Barat untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Beliau adalah Bapak Ridwan Kamil atau yang kita sapa setiap hari dengan Kang Emil. Selamat siang Kang Emil. Siang Mas Adi, siang Tribuner, tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Sebelumnya saya ingin dapat penjelasan dikit tentang rumah ini. Saya udah pindah rumah 10 kali dalam hidup ya. 10 kali. Pertama di Mertua Indah Ya, kan. Di Amerika waktu saya diaspora ngontrak sana ngontrak sini, punya rumah botol sebenarnya. Terus ke balai kota, ke pendopo wali kota, gedung pakuan gubernur. Nah ini rumah insya Allah yang terakhir ya. Nah ini temanya tuh rumah art gallery, ini karya anak saya Zara yang sekarang sekolah di Inggris gitu ya. Jadi ya rumah itu kan kepribadian ya. Saya senangnya banyak benda-benda seni, tapi tetap hangat. Gitu. Terima kasih Kang. Nah kalau kita lihat ini sekarang suasana kampanye semakin kencang gitu ya. Tinggal 2 mingguan lagi. Ya. Kang Emil kalau boleh menggambarkan sekarang situasi pertarungan di Jawa Barat seperti apa Kang? Iya, Jawa Barat sekarang menjadi penentu ya dalam konteks pasangan 02 ini sudah unggul di Jawa Timur, juga Jawa Tengah sudah hampir sama kalau tidak salah, sehingga perlu penebalan kemenangan 02 di Jawa Barat. Nah, karena ketatnya, ya tentu saya bilang jangan lengah sampai detik-detik terakhir kan begitu ya. Karena kalau survei-survei kan kita leading di Jawa Barat. Cuman leadingnya berapa, nah itu yang harus kita push gitu ya. Sekarang posisi survei terakhir di internal kami itu kita di 54. Target minimal ke 60 kalau bisa lebih. Nah kalau itu tercapai, maka satu putaran atau sekali putaran itu sangat-sangat memungkinkan ya. Tapi kita punya pengalaman antara survei dan kenyataan kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Iya, betul. Nah, bagi yang disurvei tinggi jangan lengah, itu poinnya. Nah, karena kita posisinya sedang tinggi, jangan terbuai oleh survei. Makanya semua kita siaga satu. Dengan prinsip tidak boleh jelek-jelekin orang, jangan melanggar hukum, melanggar apa dan sebagainya. Kita ingin membuktikan pemilu ini pesta budaya demokrasi kita kan. Jadi makanya ada tari-tari joget gemoy itu sebenarnya. Kenapa sih kampanye harus terlalu tegang kan? Kalau joget-joget itu kan sebenarnya hanya ekspresi aja. Di dalam ekspresi itu tetap ada visi misi 02 yang namanya Asta Cita kan. Dan yang terpenting saya terus meyakinkan masyarakat bahwa yang terbaik itu adalah melanjutkan. Karena pencapaian Pak Jokowi kan luar biasa, harus diapresiasi secara adil lah gitu ya. Ada kekurangan pasti ada, makanya pasangan 02 ini visinya adalah melanjutkan yang berhasil yang baik-baik dan menyempurnakan. Nah narasi ini saya kira diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Barat.
Saking ketatnya kemarin sampai Mas Gibran juga di sini ya. Kemarin menurut Mas Memang Gibran bukan soal ketatnya itu, memang Mas Gibran kemarin ini banyak fokus di Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya. belum banyak menyentuh Jawa Barat. Mungkin biar adil, biar juga lebih semangat, khususnya anak-anak muda ini yang datang ke Jawa Barat. bukan karena untuk menjaga Oh ya, itu tempat penentu ya. ujungnya kan Udah elektoral. pasti situ ya. Ujungnya elektoral, tapi kan tidak kenal maka kata sayang Iya. gitu. Jadi masyarakat Jawa Barat pengen mengetahui secara dekat, dan kita saksikan juga di debat-debat kan, punya pengetahuan yang cukup ya untuk berbagi isu-isu, khususnya isu-isu yang ada di top of mind generasi muda atau Gen Z. Apa aja itu kan? Ya, tentang hilirisasi, tentang isu-isu ekonomi, kan, tentang digital, tentang isu energi terbarukan. Itu kan isu-isu yang di Gen Z ini sangat-sangat jadi perhatian, bukan lagi ngomongin hal-hal yang terlalu umum gitu ya. Ya. Saya kira ada ada benefitnya Mas Gibran datang ke Jawa Barat sehingga mayoritas anak mudanya bisa paham ekspektasi tentang anak-anak mudanya. Oh ya, Kang. Kalau ini di luar survei, kita nggak membicarakan survei internal ya. Iya. Dan yang terpublikasi aja bahwa yang terbaru LSI kemarin angkanya 50,7 kalau nggak salah ya. Enggak, 5. Oh, itu mah nasionalnya. Yang nasional, Oke, ya. secara nasional, Ya. oke. Nah kemudian yang lain Jabarnya 54. Jabarnya 54. Nah, tetapi di survei-survei lain yang dirilis awal Januari itu kan angkanya sekitar 45, 46, 45 ya segitu. Nah, ini kan baju belum seragam ya. Nah, misalnya nih terjadi putaran 2. Apa yang dilakukan di Jawa Barat, Kang? Gini, putaran kedua itu sebuah situasi yang tetap kita harus siapkan ya. Walaupun fokus mentalitas winning mentality kita itu kan sekali putaran kan, biar sekali aja lah, nggak usah berulang lagi, kira-kira begitu. Nah, kalaupun itu terjadi, kita ini adalah TKD yang data driven. Data driven ya. Katakanlah 01, 03-nya bersatu. Belum tentu di bawahnya itu bisa ya elit-elitnya. Lain di elit, lain di grassroots. Ya, saya meyakini itu. Ya. Karena dalam analisa saya, dua kubu ini ideologinya terlalu jauh gitu. Kiri dan kanan sekali. Spektrumnya terlalu ya. Sementara 02 itu kan di tengah-tengah. Ya. Jadi saya tidak meyakini, kan biasanya yang kiri dan kanan ini suka saling berdinamika ya kan, polarisasinya luar biasa. Agak sulit mereka bersatu gitu dari ideologi karena kepentingan elitnya mungkin bisa, tapi di bawah saya nggak yakin. Nah, keyakinan saya itulah yang saya garap nanti. Oke. Jadi menggarap di level mereka-mereka yang ideologinya yang kiri saya tengahkan, yang kanan juga ditengahkan untuk ketemu di 02. Makanya tetap mau seputaran 2 putaran kami meyakini insya Allah bukan mendahului ya, tapi angka-angkanya dan lain-lain menandakan teori itu insya Allah berhasil. Ya, jadi kira-kira intinya apa Kang? Kira-kira waktu kurang 2 minggu ini di Jawa Barat akan. Sekarang kita fokus sedang door to door aja. Jadi kalau ada gebiar-gebiar itu simbol aja. Simbol keramaian, simbol gegap gempita gitu kan. Show off aja ya. Show off pada sebuah cerita. Tapi yang sedang silence ya 02 di bawah saya itu ribuan kiai kampung sedang bergerak kan. Relawan-relawan sedang bergerak, tiap hari ngasih laporan, ngetok pintu di mana dan lain sebagainya. Itu yang terus kita lakukan sampai detik akhir. Termasuk ke wilayah-wilayah misalnya Pantura gitu kan, yang udah bagus angkanya. Kalau pakai survei internal. Internal berapa Kang di Pantura? Kayak misalnya di SMS aja udah 60, di atas 60. Sumedang, pengaruh Majalengka, Subang. Pengaruh Bang Ara kemarin? Pasti ada, dan saya apresiasi juga
kekuatan Bang Ara real karena berapa kali, 3 kali kalau nggak salah ya di wilayah sana. Dan makin ke sini banyak yang mengalihkan dukungan ke 02 itu lumayan banyak. Nah, hanya dikuantifikasi di surveinya kan belum semuanya keukur ya. Oke. Karena survei itu bisa seminggu sekali Mas sekarang, tinggal 2 minggu lagi. Mungkin 4 harian dan sebagainya. Jadi kalau bicara tadi survei awal Januari dan sekarang Ya, itu udah jauh itu ya. konteks yang berbeda. Oh kan? gitu ya. Kang, ini kan kalau kita amati tidak terlalu keras pertempuran di media sosial. Tidak seperti pemilu 2019. Nah, apakah bagi tim 02, apakah itu masih menjadi tantangan besar atau bagaimana? Atau mungkin punya tantangan yang lain? Kita mensyukuri dari sisi data, intensitas dinamikanya tidak sekeras 2019. Ya. Kenapa? Dengan calon 3 saja udah membelah Ya. sebuah pilihan kan. Ya. Kalau dulu karena 2 antara Ya. hitam atau putih itu terlalu keras lah ya. Nah, di mana pasangan lebih dari 2 pasti intensitas turun karena energi orang jadi terbelah ya. Nah, yang penting kalau dari kita nggak bisa mengontrol pendukung yang lain, tapi kita bisa mengontrol pendukung kita sendiri. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya bisa dipantau. Iya. Hampir jarang pendukung 02 itu ngejelek-jelekin pasangan lain, yang saya tahu ya. Ya. Lebih banyak menjual kekuatan 02 apa. Ibarat ada 3 restoran lah saya selalu bilang. Ya jualanlah menu makanannya Iya. supaya pelanggan datang. Jangan jelekin menu restoran di kanan, menjelekkan menu restoran di kiri supaya pelanggan datang ke kita. Kan bukan begitu. Kita jualan kenapa menu kita enak, lezatnya ya. Maka itu yang kita terus sampaikan. Dan kalau ada yang melenceng saya ingatkan. Jadi poinnya kita terus berkampanye dengan teduh, dengan sejuk, kira-kira begitu. Walaupun contoh ya, tiap saya posting itu 60-70% pendukung yang lain yang nyerbuk. Hatersnya masih masuk aja gitu. Ya, mungkin karena saya followernya banyak, selalu viral. Nggak masalah juga, teman saya ingatkan, ya boleh-boleh aja, asal satu jangan kasar kan begitu ya. Iya. Jangan kasar, jangan menghina dan lain sebagainya. Tema debat terakhir besok kan tanggal 4 ya. Itu tema terakhir itu tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Nah, kira-kira apa nanti yang akan menjadi senjata utamanya Pak Prabowo? Ya, saya kira sumber daya manusia itu menjadi syarat utama pada saat kita ingin mengejar Indonesia emas kan. Ya. Nah, kita harus relevan ekonominya. Kedua, SDM itu harus dipersiapkan. Maka tidak boleh ada stunting, makanan bergizi, Ya. susu gratis. Itu bagian dari strategi agar SDM kita ini siap menghadapi tantangan. Kan investasi jangka panjang. Dikasih makan susunya sekarang mungkin nanti terasa pintarnya, cerdasnya itu kan dalam hitungan 20 tahun lah ya. Ya. Kan 2045 tinggal 21 tahun lagi gitu. Kemudian juga kita ada dukungan-dukungan dari konsep tim Pak Prabowo di Asta Cita itu untuk urusan kebudayaan. Karena selama ini kan kadang-kadang Dikbud ya, Diknya lebih utama, Budnya kadang-kadang cuma terdengar sekilas. Kita juga ada penekanan agar kebudayaan ini juga diperkuat. Nah, sehingga ujung-ujungnya kita ingin menjadi bangsa yang paripurna. Ekonominya udah ranking 4 nanti di 2045. Tapi buat apa ekonomi kuat kalau kitanya nggak damai kan? Ya. Kitanya juga lemah dari sisi kebudayaan dan lain-lain. Saya kira itu. Makanya kalau mau mencapai Indonesia emas itu, ya jangan balik kanan. Ini harusnya tuh jalan maju ke depan. Ya. Walaupun kecepatannya mungkin beda-beda, Ya. tapi jangan lagi jalan 5 langkah, 5 tahun maksudnya, balik kanan lagi, nyari rute lagi, kan gitu ya. Nah, yang betul itu adalah tetap berjalan, melenceng dikit, luruskan lagi, melenceng dikit, luruskan lagi. Itulah
visi 02 itu seperti itu. Itu kenapa saya yakini konsep ini akan berhasil, khususnya nanti di debat terakhir. Kalau Walaupun nih Mas. apa itu? Orang yang berubah pikiran karena debat hanya 2,5%. Ya. Dan 2,5% itu bisa ke 02. Contoh Pak Prabowo sempat diserang oleh dua pihak kan. Hasil kajian kita banyak loh yang bersimpati akhirnya. Oh, Bukannya malah tepuk tanganin serangan, malah bersimpati dan balik kanan ke 02. Jadi debat itu yang berubah hanya 2,5%. Dari 2,5% itu sebagian mungkin ada ke kita. Jadi akhirnya ya dinikmati aja sebagai pembelajaran dalam demokrasi. jadi sebenarnya debat itu bukan faktor terpenting untuk dalam kampanye ya. Yang terpenting itu silaturahmi, tim kampanye mengenalkan visi misi lebih jelas. Karena kadang-kadang di debat itu kan kayak entertainment ya. Gitu. Ya, ya. Sering kadang bukan substansi juga. Ya, besoknya digoreng di kaca. Ya. Jadi gestur mata jadi bahan cerita, gestur bibir, ucapan ini yang dibahas bukan substansinya, lebih ke Jadi menjadi ya gimmick-gimmick gestur gitu. yang seharusnya ada substansi tapi orang memandangnya dari sisi gimmick gitu kan. Jadi Ya, sisi makanya entertainmentnya. Pak Prabowo diserang secara personal. Saya masih ingat waktu di debat, tim kampanye Prabowo ngasih data, ibaratnya ya, untuk membalas ke pasangan lain. Tidak dilakukan. Dengan alasan saya nggak mau jelek-jelekin orang. Kurang negarawan seperti apa coba? Oke. Di momen panggung debat, di saat diserang, mau diserang balik tidak dilakukan. Nah, ini kan ya terkait serangan-serangan itu, Kang. Kalau kita melihat ini sudah kurang, kalau tanggal 4 berarti kan kurang 10 hari lagi ya berarti ya. Itu kira-kira akan serangan di debat itu, serangan di debat itu akan muncul lagi nggak kira-kira? Oh, kalau dari Atau lebih keras 02, malah? kalau 02 pasti enggak. Ya. Buat apa juga, posisi sudah baik, tidak perlu mencari simpati dengan cara seperti itu. Saya nggak tahu kalau pasangan lain. Oke. Kang, ini sekarang tentang Golkar, terutama di Jawa Barat ya. Kang Emil kan sebagai fungsionaris Golkar mestinya punya beban untuk meningkatkan. Beban saya 3, Mas. Apa itu, Kang? Menangin istri, caleg DPR, Iya. menangin Pilpres, menangin Golkar. Golkar. Nah, kalau kita lihat, Golkar kan 5 terbesar partai hasil pemilu legislatif 2019 ya. Jawa Barat. Jawa Barat ya, masuk 5 besar ya. Nah, kira-kira target Kang Emil, Golkar nanti di urutan berapa? Targetnya di urutan kedua, realistis ya. Realistis. Setelah Gerindra berarti ya. Gerindra mendapat kotel efek karena capresnya Pak Prabowo. Jadi memang ada pemilih itu yang masih bingung di detik terakhir. Dan kalau dia senang dengan presidennya Pak Prabowo gitu, kadang-kadang otomatis dengan partainya juga. Iya. Nah, jadi tapi nggak selalu begitu. Ya. Nah, jadi Jawa Barat, Golkar itu ranking 4 apa ranking 5, target saya ranking 2. Dan menurut survei internal, alhamdulillah sudah terjadi di posisi itu. Waktu saya mulai jadi TKD, sudah membaik, angka kita di 9%, sekarang sudah 15% per Itu Januari. terakhir, saya baca terakhir itu di survei DNIJA September 2023, Golkar sudah di peringkat 2. Di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Ya, Betul, ya? itu kan saya masuk Golkar dari Januarian. Oke. Ya. Apa yang selama ini sudah Kang Emil sumbangkan buat Golkar untuk? Waduh, banyak. Karena saya memanen approval rating kepemimpinan selama gubernur kepada mereka yang lagi bingung memilih partai mana gitu kan. Jadi partai itu ada 2 sumbernya. Satu dari calegnya, 2 partai identitinya. Ya. Jadi ada tipe pemilih yang mencoblos kader Golkar, ada pemilih yang enggak, saya nggak milih, bingung, tapi Partainya aja. Partai. Nah, Ya. saya banyak fokus di yang partai identity supaya ingat Ridwan Kamil, ingat partai Golkar. Kalau dia
simpati ke saya, senang ke saya dalam 5 tahun sebagai gubernur, dan bingung di saat hari H nyoblos partai mana, asosiasi itu yang sedang saya kempen. Oke, jadi modalnya lebih banyak ke 5 tahun jadi gubernur ya, benar? Iya, karena kan Di Golkar belum lama ya. modal saya hanya itu. Saya kan modalnya elektoral. Makanya kan saya orangnya data driven tadi Iya. ya. Pas saya cek signifikan naiknya hampir 2 kali lipat ya, dari 9 ke 15. Jadi persentase naik hampir 2 kali lipat. Kemudian posisi udah nomor 2, mudah-mudahan di hari hanya posisi nomor 2 dan persentasenya bisa lebih dari 15. Itu targetnya. Oke, kan kalau kita lihat ini lagi-lagi masih Golkar ya, terkait dengan pemilih muda. Kalau saya lihat secara umum saja, saya belum melihat anak-anak muda yang menjadi brand ambassador Golkar di Jawa Barat. Oh, Gimana? memang di waktu ini yang menjadi brand ambassador lebih banyak ke saya. Oh, oke. Karena saya diasosiasikan bisa menarik rombongan anak muda. Anak muda. Ya. Jadi tidak selalu setiap generasi dikasih ambasadornya, kira-kira begitu. Oke. Karena cara saya berkomunikasi kan begitu ya, dan lain-lain itu kan setiap saya posting juta-juta Mas. Saya Iya. promosiin yang orang Korea naturalisasi itu. Oh iya. Sekali nonton 5 jutaan. Jadi itu aja sangat efektif. Saya promosiin istri saya tentang siapa Bu Atalia, sampai hari ini udah 6 juta yang nonton gitu ya. Makanya di survei juga Bu Atalia itu ranking 1 Iya. untuk caleg DPR di Dapil Bandung Cimahi gitu. Kita Nah, bicara dulu. oke. Ya, ini menarik juga tentang Bu Atalia. Yang saya dengar ada kebingungan. Ini namanya Bu Cinta atau Bu Atalia gitu. Udah selesai. Udah selesai. Itu analisa awal begitu. Sekarang sudah kemana-mana kan Bu Atalia. Iya. Itu persepsi awal. Makanya kalau Mas Adi ya, kalau kita itu terhadap kebingungan, terhadap target, ya basisnya survei lah. Harus Makanya survei saya ya. waktu survei itu nggak hanya survei pilpres, tapi juga survei partai untuk keperluan internal ya. Oh, ketahuan Golkar lemah di mana, kuat di mana. Setelah itu di zoom lagi, nah, tugas saya ya. Bu Atalia gimana gitu. Ya, per hari ini bagus lah. Per hari ini bukan gimana, saya cuma menceritakan perasaan hari ini ya. Perasaan hari ini itu semua angka lagi bagus. Saya TKD 02 angkanya 54. Ya. Saya kewajiban ngangkat Golkar di Jawa Barat sudah ranking 2 dari 9% ke 15. Saya dukung Bu Atalia udah ranking 1 secara individu gitu kan di Bandung Cimahi. Nah, tapi kan nggak mau terlena tadi, maka Karena angka tinggi ini ya harusnya angka bagus ini dirawat. Karena saya pernah pengalaman bisa kalah kalau kitanya terlena. Oke. Jadi saya mensyukuri lah. Ya, kalau Kang Emil memandang, ini mungkin agak balik lagi pertanyaan, memandang perilaku pemilih Jabar yang tidak loyal, karena setiap periode kan berganti terus pemenangnya. Jadi tidak orang- seperti betul. Jatim, Jateng. Orang Jawa Barat itu istilahnya bukan tidak loyal, mereka itu tertarik pada isu, Oke. bukan pada partai identity. Siapa yang hari ini membawa narasi isu yang ada di benak pemilih, di situ mereka hadir. Ya. Gitu. Jadi makanya swingnya memang, makanya pinter-pinter. Makanya saya karena paham itu, Iya. saya jualan isu. Isunya yaitu hasil-hasil selama 5 tahun. Makanya waktu gubernur saya paham masyarakat butuh sesuatu yang terlihat fisik kan. Iya. Saya bangun alun-alun di mana-mana, bikin menara Kujang saya pasang, pariwisata, ya. Kemudian tol Cisumdawu datang, kereta api Wus datang kan gitu ya. Kemudian bandara sudah beroperasi. Nah, hal-hal begitu yang diolah untuk menunjukkan bahwa ini loh korelasinya jika bersama saya, bersama partai yang saya pilih, hal-hal tadi bisa meningkat. Ya. Jadi mengasosiasikan, makanya sebenarnya kampanye paling mudah itu adalah mengkampanyekan apa yang sudah dilakukan.
Ya, karena ada bukti ya. Ada bukti. Ya. Kalau belum ada bukti kan orang Jadinya janji. yang kadang-kadang bombastis nggak terukur. Ya. Tapi ada nggak Kang Emil? Karena kan ya oke lah, udah banyak yang dilakukan dan itu sukses. Nah, janjinya apa? Oh, satu tadi Golkar itu kan ketuanya Pak Erlangga ya. Iya. Yang kita janjikan mayoritas adalah ekonomi. Golkar tuh fokus pada ekonomi, karya, kekaryaan, pencapaian gitu kan. Salah satunya adalah penciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Kita juta-juta lapangan pekerjaan ingin dihadirkan dengan inovasi. Kan di zaman kami 13 kota baru sedang dipersiapkan di Pantura. Itu sama dengan 3 juta lapangan pekerjaan, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi bonus 2%-an ke Jawa Barat kan. Nah, jadi the future of jobs, lapangan pekerjaan itu jadi fokus. Kemudian pengendalian sembako, ya, harga-harga yang menjadi mayoritas concern masyarakat, termasuk saya sudah mengkomitmenkan agar pasangan 02 ngaspal jalan di 2 tahun pertama kalau menang sampai desa-desa kan gitu. Oh iya. Jadi Pak Jokowi sudah melakukan hal yang baik. Nah, tapi di periode Pak Prabowo Mas Gibran nanti saya menitipkan itu. Ini nanti jalan tolnya banyak, Jawa Barat, tapi jalan ke desanya juga bisa mulus. Nah, jadi fokusnya pada ekonomi, Mas. Oke. Nah, ini satu kan terakhir Kang. Yang kami dengar kan Kang Emil juga punya peluang di Jakarta. Oh, oke. Ya, terus di surveinya ranking 1 kemarin. betul. Nah, kemudian siapa nih yang akan menjaga legasi Kang Emil di Jawa Barat? Gini, sebenarnya belum diputuskan. Iya. Per hari ini tuh hanya data masuk di Jabar tinggi, di Jakarta tinggi. Jadi per hari ini saya belum memutuskan kemana ya. Nanti setelah 2 minggu. Tapi kalau ditimbang-timbang dari hati itu berat mana Kang? Masih Jawa Barat. Jawa Barat, sebenarnya. Menjaga legacy tadi. Iya. Tapi Jakarta juga harus diperhitungkan secara cermat lah. Makanya tadi yang saya syukuri per hari ini ya Mas, Iya. semua angka-angka itu lagi bagus Mas. Semesta mendukung nih. Iya, angka saya di Jakarta ranking 1, di Jabar Mas sudah pasti lah ya, menurut survei. Angka Bu Atalia bagus, angka Golkar meningkat, angka 02 Prabowo Gibran juga bagus. Jadi ya, mudah-mudahan bisa dijaga sampai hari H. Oke, closing statementnya Kang Emil buat warga Jabar. Ya, buat warga Jawa Barat jangan lupa 14 Februari itu bukan hari kasih sayang tapi hari kasih suara ya kepada keyakinan-keyakinan kita, sosok-sosok yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju, negara juara. Nah, oleh karena itu bebas memilih ya, langsung umum bebas rahasia, tapi kalau boleh mengikuti logika saya adalah pilih yang melanjutkan karena banyak prestasi dari Pak Jokowi dan menyempurnakan kalau jika ada kurang-kurang, dan itu ada di pasangan 02 yang per hari ini sangat diterima oleh masyarakat Jawa Barat melalui ukuran surveinya. Kemudian juga bagi masyarakat yang bingung mau nyoblos partai mana karena 14 Februari nggak hanya Pilpres tapi juga Pileg, kalau mengikut logika saya, bersama saya tentu Partai Golkar, partai nomor 4 ya, warna kuning bisa menjadi pilihan. Tempat saya meyakini ini partai tengah, partai yang sudah punya cara-cara meningkatkan ekonomi, lapangan pekerjaan, ya, kartu prakerja dan lain-lain, itu kan di ranah Golkar. Itu saja, tapi apapun hanya Anda dan Tuhan yang tahu pada saat masuk ke TPS. Tapi sebelum masuk TPS, pikirkan baik-baik ya, dan jangan tidak datang, karena seburuk-buruknya buta adalah buta politik, karena politiklah yang menentukan harga BBM, harga beras, harga minyak goreng, pendidikan gratis atau tidak, kesehatan terjangkau atau tidak, itulah politik. Maka berpartisipasilah dalam pesta politik, dan kita doakan keberlanjutan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun. Oke, mantap. Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kang Emil, Ketua DKD Jawa Barat untuk pasangan Prabowo Gibran. Kita doakan semoga sukses berikutnya. Terima kasih, Kang Emil. Sama-sama, Mas Terima Adi. kasih. Siap. Ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.